Arjun Irigesi sepertinya terlalu tangguh untuk Wei Yi. Dari dua pertemuan mereka pada Norway Chess 2025, Arjun menang lewat Armageddon. Pada game ke-6, Wei Yi juga takluk lewat Armageddon. Arjun Irigesi memulai dengan D4. Wei Yi menjawab dengan kuda F6. Pendekatan hipermodern mengontrol petak center dengan perwira. Setelah C4, Wei Yi mendorong E6, mempersiapkan potensi untuk bermain Ninja Indian Defense. Arjun Irigesi mencegah terjadinya Ninja Indian Defense. Dia memilih pengimbangan kuda ke petak F3. Dan di posisi ini, Wei Yi mendorong D5. Dengan demikian, permainan ini bertransposisi menjadi gambit menteri ditolak. Arjun Irigesi lanjut mengembangkan kuda C3. Setelah itu, Wei Yi mendorong C5, menawarkan pion. Pion C makan pion, pion C makan pion, kuda terancam. Arjun merespon dengan menteri A4, skak, serta mengancam pion. Setelah gajah menyerang balik menteri, barulah menteri makan pion. Kemudian, pion makan pion, kuda makan pion, tantangan pertukaran kuda. Di posisi ini, Wei Yi merespon dengan menteri A5, skak, serta mengancam kuda. Oleh karena itu, kuda harus mundur menutup skak. Dan kuda C6 ancam menteri. Tentu saja menteri mundur dan Arjun memilih mundur ke petak D1. Setelah itu, kuda E4 menambah tekanan pada kuda. Lalu gajah D2. Kuda makan gajah, kuda makan kuda. Kemudian gajah B4. Kembali ancaman pada kuda. Di posisi ini, Arjun mempertahankan kuda dengan benteng, membiarkan Wei Yi untuk makan kudanya. Setelah benteng makan gajah, menteri makan pion. Permainan kemudian berlanjut. Arjun Irigesi menempatkan kudanya di petak C4, bersiap menyerang raja. Dan Wei Yi merespon dengan gajah E6. Kemudian E4. Di posisi ini, Wei Yi tidak rokade. Dia memilih benteng serang menteri. Namun Arjun memainkan langkah kuda D6, skak. Dengan demikian, maka raja hitam kehilangan hak untuk rokade, kecuali benteng mau ditukar dengan kuda. Tentu saja, Wei Yi tidak menukar benteng dengan kuda. Di posisi ini, dia menghindarkan raja, namun langkah yang tidak tepat dimainkan Wei Yi karena raja E7. Sebuah langkah blunder yang membuat keunggulan putih meningkat pesat. Di posisi ini, Arjun Irigesi memainkan langkah jebakan. Dia tidak menjaga kuda ataupun mempertahankannya, namun menteri C1. Apabila raja nekat makan kuda, maka benteng A3, menteri hitam tidak selamat. Oleh karena itu, di posisi ini, Wei Yi memainkan menteri A4, menghindarkan diri dari ancaman. Setelah itu, kuda makan pion. Benteng terancam, begitupun dengan kuda. Wei Yi mengambil pion, skak, sekaligus mencoba untuk mempertahankan kudanya. Akan tetapi, Arjun membalas dengan gajah E2. Lagi-lagi, sebuah langkah yang mengandung jebakan. Apabila menteri makan pion, maka gajah F3. Menteri dan juga kuda terancam. Kalaupun menteri mundur ke petak G6, maka gajah makan kuda. Putih menang satu perwira. Oleh karena itu, di posisi ini, Wei Yi menyerang balik kuda putih. Tentu saja, putih tidak boleh terburu-buru untuk makan kuda. Di posisi ini, Arjun menyelamatkan kuda ke petak C5 dengan tempo ancam menteri. Kemudian, menteri B4. Langkah yang tidak tepat
karena Arjun punya balasan kuda A6, forking pada menteri dan benteng serta mengancam kuda. Di posisi ini, Wei Yi mencoba untuk makan pion dan mengadu menteri, tetapi Arjun mengambil kuda. Setelah menteri makan menteri, benteng makan menteri. Putih unggul 1 perwira dan benteng hitam terancam. Arjun Irigesi merespon dengan benteng B2, menempatkan benteng, menguasai lajur kedua dan menekan gajah sehingga di posisi ini putih tidak boleh rokade. Arjun Irigesi merespon dengan kuda C5 ancam gajah, lalu benteng ancam kuda. Selanjutnya gajah D3. Dengan demikian maka Arjun siap untuk rokade. Wei Yi kemudian mendorong pion bebas A5. Setelah Arjun rokade, benteng D8 menyerang gajah. Tetapi ada kuda yang memberikan proteksi pada gajah. Oleh karena itu, Arjun tidak menyelamatkan gajah. Di posisi ini, benteng F diaktifkan ke petak E1, memberikan shadowing pada Raja Hitam. Wei Yi merespon dengan benteng D4, kemudian gajah C4. Dengan langkah ini maka Arjun Irigesi ingin mengeliminasi seluruh perwira. Wei Yi merespon dengan benteng D ke petak D2, namun selanjutnya kuda makan gajah, pion makan kuda, benteng makan pion, skak. Setelah raja ke petak D7, benteng A6 mengancam pion dan juga mengancam raja. Wei Yi masih melanjutkan permainan. Meskipun kalah 1 pion, dia masih gigih dan mencoba dengan benteng makan pion. Setelah itu, gajah B5, skak. Apabila di posisi ini raja lari ke petak E7, maka posisi ini adalah skakmat dalam 3 langkah. Dimulai dengan benteng C7, skak. Raja harus mundur. Setelah itu, benteng D7, kembali skak. Setelah raja E8, benteng A8. Dan skakmat pun terjadi. Oleh karena itu, Wei Yi mencoba dengan raja D8, namun gajah mundur F1, memberikan penjagaan pada pion. Wei Yi masih mencoba dengan benteng F5, memberikan penjagaan pada pionnya. Namun, setelah benteng ke petak A7, akhirnya Wei Yi memutuskan untuk menyerah. Bagaimanapun juga, dia kalah 1 perwira. Dan seperti kita ketahui, di level internasional apalagi level Grandmaster, kalah 1 perwira artinya tidak ada kesempatan untuk menang.